Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kesadaran Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tiada ilmu kecuali Engkau mengajari. Sungguh Engkau Maha tahu dan Maha bijaksana. Surat Al-Alaq, alladzi 'allama bil qalam. Tolong ajari kami menulis. Sudah siap menulis? Ajari kami menulis, ajari kami yang tidak tahu menjadi tahu. Allamal insana ma lam ya'lam. Panjenengan mau saya ajak untuk menjadi ulul albab. Kemarin kami 3 hari tadabbur alam. Gaya, tadabbur alam. Padahal rekreasi. Ke Dieng. Dan di sana ada pintu langit. Di situ ada pintu langit, ada teras langit, kemudian ada lagi pintu langit, teras langit, kemudian satunya itu apa ya? Saya membaca ini langsung, nah ini yang sering saya ucapkan. Semoga Allah membuka pintu langit, rizki yang tidak disangka-sangka, solusi yang tidak disangka-sangka, ilmu laduni, ilmu yang langsung turun dari sisinya Allah. Semoga Allah mengizinkan saya dan panjenengan satu dimensi. Dan saya panjenengan satu dimensi dengan para nabi, para kekasih Allah. Dengan doa Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimnal hikmah wa ta'wilal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ulul albab itu mensinergikan antara zikir dan berfikir. Tilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. La ayatil liulil albab, terdapat ayat tanda kekuasaan bagi orang yang mampu menggunakan akal pikirannya. Siapa ulul albab? Ulul albab itu pertama, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka itu selalu zikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk dan berbaring. Ingatnya kepada Allah tidak pernah copot, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Zikirnya, rasa sambungnya dengan Allah tidak pernah putus. Di samping zikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Selalu berfikir, merenung terhadap apa yang diciptakan Allah. Sampai menghasilkan sebuah kesimpulan terpesona, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang engkau ciptakan itu sia-sia. Tidak ada yang engkau ciptakan itu tidak ada pesan dan kesan. Sampai subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka lindungi kami dari siksa neraka. Perhatikan, maka lindungi kami hati dada dari nar, sumu'e ati, mangkele hati, gelap gulitanya hati. Faqina adzabannar. Seperti ini. Nah, orang namanya apa ini? Sunrise. Menunggu matahari terbit. Ketika matahari terbit itu Masya Allah indah, ditunggu-tunggu.
Coba. Indah enggak? Indah ya. Di balik keindahan ini di dalam surat Luqman Allah berfirman, "Hadza khalqullah." Ini loh ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Endi? Mana ciptaan selain Allah itu? Jadi Allah menantang Tuhan-Tuhan selain Allah. Di antaranya manusia yang merasa Tuhan, jelmaan Fir'aun. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Akan tetapi orang zalim itu betul-betul tersesat yang nyata. Di sini bukan hanya sekedar orang zalim, tapi orang itu kalau hatinya gelap gulita, kalau berjalan dipastikan tersesat. Sebaliknya, orang yang hatinya terang benderang berjalan, tidak nabrak dan tidak tersesat. Saya itu selalu senang membaca surat Al-Alaq, yang di situ ada Iqra 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Kita disuruh membaca ayat Allah baik qauliyah atau kauniyah dengan menyertakan Allah. Dan saya paling senang mensinergikan sebuah kejadian dengan dikaitkan Qur'annya. Baca Qur'an dikaitkan dengan kauniyahnya. Kauniyahnya itu realnya. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Perhatikan, perjuangan menuju Dieng dan menuju pintu langit. Satu, harus naik. Kalau tidak naik, nggak akan jelas lihat sunrise-nya. Dan 2, pasti dingin. Jenengan tahu nggak berangkatnya jam berapa? Jam 3. Persis kayak tahajud. Tahajud di gunung maksudnya itu. Dan cuacanya ekstrim nggak? Ekstrim, 14 derajat Celcius. Harus pakai jaket. Dan melawan apa ini? Ngantuk. Tahajud ngantuk, tapi ketika sunrise nggak ada ngantuk. Kenapa? Senang. Dan pasti diperangi. Kalau dia ngantuk dan tidur, pasti tertinggal bis. Dan kompetisi. Siapa yang cepat, pasti dia mampu melihat terbitnya matahari. Dan menuju ke sana pasti ada pengorbanan apa? Biaya, tenaga. Jauh enggak sini Wonosobo? Jauh, berapa jam? 7 jam. Dan pasti ada tantangan? Pasti, kadang ban bocor, macet. Kemudian ketika melihat matahari terbit, saya diingatkan hatta matla'il fajr. Itu ternyata momen dan timingnya. Matahari terbit terlihat indah itu sekian menit. Ya, timingnya dan butuh momen. Kemudian untuk menambah enak dan senang, kita lihatnya itu bersama siapa? Kalau sendiri, Bu Anis jomblo, sakno Bu Anis, sakno. Banyak tak iming-imingi sama Umi itu. Betul enggak? Lihat sendiri itu bahagia. Apalagi didampingnya kekasih atau istri tercinta. Luar biasa. Dan apa yang dicari? Mengesankan. Walaupun matahari terbit itu katakanlah 15 menit, tapi kesannya itu terbawa sampai dibawa pulang. Itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turun, itu sesaat. Tapi kesannya, senangnya itu dibawa Lailatul Qadri khairum min alfisar.
Bu Tuti kemarin lamaran. Kesannya itu sesaat. Rudi, rungokno. Ijab kabul iku lho, sesaat. Sampai tangannya Naib penghulu keselio diperkes sama Rudi. Qabil tuh itu sesaat, tapi kesannya sampai dibawa pernikahan kakek Nini. Dari sini bisa dipahami enggak? Apa yang dicari? Kesan yang mendalam. Ijab kabul, kesan yang mendalam. Lailatul Qadar, kesan yang mendalam. Ngaji, kesan yang mendalam. Kesan yang mendalam itulah menghilangkan biaya berapapun. Setuju? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.